Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami dalam kebaktian hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GMII Philadelphia yang ada di Kota Balikpapan, di luar Kota Balikpapan, di dalam maupun di luar negeri, juga untuk Jemaat GMII Philadelphia Pos Pelayanan Kuala Kapuas. Selamat beribadah dan selamat berbakti bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak semua kita untuk boleh mengambil sikap berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ibadah minggu kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita kembali mengangkat pujian Kidung Jemaat 21 yang pertama dan ayat yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia
dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Yesuslah harapan kita, karena Dialah gembala kita. Dialah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, saya kembali mengajak kita untuk memuji Tuhan dari pujian kita yang kedua, pengharapanku hanya Yesus saja. Yang
Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, saya kembali mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dari NYPB 106, baitnya yang pertama dan yang keempat, Tuhan ambil hidupku. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami kesehatan. Kami bisa beribadah bersama-sama walaupun kami di rumah masing-masing Bapa. Tapi kami bersyukur karena kami bisa diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami bisa berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk masa-masa sulit ini kami bisa melewati itu semua dengan campur tangan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, sehingga kami tetap diberikan kekuatan, bisa tetap diberikan pekerjaan, diberikan makan, dan diberikan perlindungan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, Bang Setli, dan ulang tahun pernikahan untuk Ibu Els dan Pak Edward. Kiranya senantiasa Tuhan beri perlindungan, Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan Pak Freddy Susreti dan Ibu Normawati yang selalu melayani kami di GMI Philadelphia dan MPW YPPI B Balikpapan. Terima kasih Bapak karena beliau selalu dalam perlindungan Tuhan. Kiranya juga dalam setiap pelayanan, dalam setiap memperluas dalam setiap ibadah, mereka selalu bisa melayani kami dengan diberikan kekuatan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara Lilis Gulo yang melayani di pos pelayanan GMI Philadelphia di Kuala Kapuas. Kiranya senantiasa Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan pada Lilis Gulo. Juga untuk pelayanan pengurus sinode, Ketua Pendeta Awas Suning Manaransah dan Skup Pendeta James Takaliwang bersama tim dalam menyusun program dan pengembangan pelayanan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pengurus YPPI B, Pendeta Roland Octavianus, Pendeta Johnson Amiman, Pendeta Pontius Takaliwang, dan Bapak Effendi Situmorang. Kiranya senantiasa Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan hikmat untuk pengembangan YPPI di Indonesia. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa perkuliahan maupun dalam sekolah yang sebentar lagi tanggal 13 ini sekolah sudah dimulai walaupun harus lewat daring atau lewat online. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di SD, untuk Anggun, untuk Blue yang baru masuk sekolah SD, dan kami juga berdoa untuk
yang masuk SMP, SMA, untuk Baskoro, untuk Angel, untuk Gilbert, untuk Yoga, untuk Marcel, untuk Marsal, kiranya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Juga Tania, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mampukan mereka untuk masa-masa sulit ini Tuhan, walaupun harus lewat online, tapi mereka semua bisa mengikuti dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang kuliah, seperti Gilberto Timothy yang kuliah di UNER, Wisnu yang baru menyelesaikan skripsinya, dan Abel yang ada di UNER juga. Kiranya mereka juga dimampukan untuk menyelesaikan kuliahnya dengan baik, untuk sekolah dengan kuliah dengan baik juga, diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat kami Tuhan. Kami tahu dalam masa-masa sulit ini banyak sekali pergumulan yang kami hadapi. Kiranya kami bisa melewati itu semua dengan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurusan tanah gereja yang sekarang dalam proses untuk sertifikat. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik dengan campur tangan Tuhan, dan tanah itu bisa kami gunakan untuk pembangunan gereja kami. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan saudara Ricky, Yus Ricky, kiranya senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk saudara Trisa Madalena yang dalam usaha mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang cocok untuk saudara terkasih kami dalam waktu Tuhan, sehingga bisa bekerja dan mengaplikasikan ilmunya yang sudah dia dapat selama ini. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga yang terpisah dari keluarganya. Kami juga berdoa untuk Pak Gun yang terpisah dengan keluarganya yang ada di Jakarta. Kami juga berdoa untuk Pak Stefanus yang terpisah dengan keluarga yang ada di Makassar. Kiranya senantiasa Allah Bapa melindungi mereka. Bapak juga memberikan kesehatan, memberikan hikmat dalam segala hal. Tuhan tolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis, para perawat, para dokter dalam masa sulit ini, dalam menangani COVID yang terus bertambah pasien positifnya, tapi kami juga tidak lupa bahwa juga banyak yang sudah sembuh. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan berikan, sehingga kami juga mempunyai harapan untuk berakhirnya masa COVID ini. Terima kasih Bapak. Dan mereka juga diberikan hikmat untuk perawat maupun dokter, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran untuk melewati masa-masa sulit ini. Kami juga bersyukur karena kami sampai hari ini masih diberikan tempat untuk beribadah di Hugdam. Kami berdoa untuk Pangdam, Kasdam, Asintel, dan Kahugdam Namula Warman dalam tugas dan tanggung jawabnya, serta dalam mengizinkan kami GMI Philadelphia untuk beribadah di Aula Hugdam. Kiranya Bapak selalu melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Henry Octavianus dan keluarga. Kiranya mereka selalu dalam perlindungan Tuhan, dan selama ini yang sudah menjadi pendoa untuk kami semua. Terima kasih Bapak. Bapak, dalam melewati masa-masa new normal saat ini, kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk melewati masa-masa sulit ini, dan kami bisa beradaptasi dengan masa new normal ini. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan selalu beri hikmat kepada kami, pada pemerintah, sehingga pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat untuk melewati masa-masa ini, dan bisa kami semua bisa taat melewati dengan mengikuti protokol yang ada. Bapak, terima kasih untuk semua perlindungan dan kebaikan-Mu untuk kami semua. Kami juga berdoa untuk kolekte yang sudah kami kumpulkan, persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk perluasan kerajaan-Mu, dan berkati juga orang-orang yang memberi. Kiranya kami selalu dengan sukacita dalam memberi, dan untuk bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan kami persembahkan, dan kami tutup dengan doa yang seperti Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
dan jangan bawa kami pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita membuka mazmur pujian kita dari Mazmur pasal 20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri dan saya akan membacakan mazmur ini bagi kita semua. Doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Normawati. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita kembali mengangkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu
pujian kami hari ini Tuhan. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu adalah penuntun bagi hidup kami. Kembali kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengar Tuhan berbicara. Bahkan hamba-Mu yang Tuhan mau pakai hari ini, Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kalau siang hari ini, hari Minggu lagi, Tuhan kembali memberikan waktu bagi kita bersekutu bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita. Allah, kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alampot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat kelima. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur pasal 46 merupakan ungkapan atau nyanyian pemazmur ketika dia diberikan kemenangan. Dan dikatakan ada kemungkinan Mazmur ini ditulis pada waktu Daud mengalami kemenangan-kemenangan atas bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kita bisa membaca dari 2 Samuel pasalnya yang ke-8. Dan kemenangan-kemenangan lain yang diberikan Allah kepadanya atas semua musuh di sekelilingnya. Kemenangan atas masalah pribadinya, kita tahu bagaimana pemazmur ini, Daud ini mengalami pergumulan dalam kehidupan pribadinya dan dia menang untuk itu semua. Sehingga Mazmur 46 ini merupakan satu penegasan iman yang dibuat oleh pemazmur di tengah-tengah masa krisisnya pada waktu itu. Dia menegaskan imannya pada waktu dia mengalami masa krisis. Kita bisa melihat dalam ayatnya yang kedua, pemazmur menulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah bagi dia tempat perlindungan. Hanya Allah bagi dia kekuatan di tengah masa krisisnya pada waktu itu. Dan hanya Allah bagi dia penolong. Dan itu sangat terbukti. Sangat terbukti. Sehingga dia katakan, karena dia sendiri yang melihat, dia sendiri yang merasakan, dan dia sendiri yang menikmati pertolongan
pertolongan Allah untuknya. Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur merasakan banyak pertolongan Tuhan kepada dirinya. Mulai dari kemenangan dia saat berperang, kemenangan saat dia bergumul dengan masalah pribadinya, bergumul dengan kehidupan pribadi, kehidupan rohaninya yang jatuh bangun karena dosa. Tetapi Tuhan pulihkan dia. Dia melihat Tuhan bekerja luar biasa dalam pergumulannya pada waktu itu. Nah, sehingga dia menuliskan nyanyiannya, mazmurnya, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi dia. Dia merasakan tidak ada perlindungan lain yang kokoh, yang kuat, yang sanggup melindungi dia selain Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau saat ini kita mengalami kekeringan rohani, kita mengalami krisis rohani dalam kehidupan kita, Allah rindu kita tidak menjauh dari Dia, sehingga kita bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Allah itu bagi dia tempat perlindungan. Meski kita sering jatuh saat ini dalam dosa, Allah tidak menginginkan kita untuk menjauh dari Dia. Karena Allah ingin ketika kita menjauh, karena Allah ingin ketika kita dekat dengan Dia, Allah akan terus menolong dan menghibur kita. Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kemampuan manusia tidak mampu menolong kita. Kemampuan manusia, kekuatan kita tidak mampu melepaskan kita dari beban penderitaan. Hanya bersama Allah, dikatakan, pemazmur juga mengatakan, kita mendapatkan perlindungan sejati. Kalau saat ini kita melihat sepertinya sulit ada jalan keluar, ingat seperti yang dituliskan oleh pemazmur dalam pasal 46 ayat yang kedua, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Allah ingin Bapak Ibu kita hanya berharap kepada Dia. Tuhan itu punya kuasa yang sangat besar. Kuasa Tuhan itu yang akan bekerja dalam diri kita. Dengan kekuatan itu kita akan mampu mengatasi pergumulan seperti yang dialami oleh pemazmur pada waktu itu. Tantangan, halangan dalam kehidupan kita itu biasa. Tetapi bagaimana kita mampu bertahan dalam pergumulan, dalam tantangan, itu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari seorang pemazmur. Dia mengingatkan kepada kita, penting untuk kita percaya dan yakin pada pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolong kita. Meski kita saat ini dalam situasi, tadi saya katakan, situasi dalam krisis rohani yang tidak stabil, jangan jauh dari Tuhan. Jangan tidak mau mendengar ketika Tuhan berbicara untuk kita. Kalau dulu pemazmur ditolong oleh Tuhan, saat ini pun Tuhan tetap perlindungan yang tepat untuk kita. Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur mengingatkan untuk kita penting percaya dan yakin pada pertolongan Tuhan. Mari kita melihat dalam ayat yang ketiga dan keempat, penegasan iman yang ditulis oleh pemazmur, dikatakan ayat 3 dan 4, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam lautan. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Bapak Saudara Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat 3 dan 4 pemazmur mengatakan, sebab itu kita tidak perlu takut. Tadi yang pertama dia katakan Allah itu tempat perlindungan,
Allah itu kekuatan, Allah itu penolong untuk dia. Kalau Allah itu perlindungan, penolong, kekuatan untuk orang percaya, mengapa kita harus takut? Ini yang ditegaskan oleh pemazmur kepada kita, diingatkan kepada kita. Sebab kita tidak perlu takut sekalipun bumi berubah. Saat ini kita sedang mengalami perubahan-perubahan. New normal ini mengubah cara kita bergaul dengan orang di sekitar, untuk kita lebih menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Banyak perubahan. Sekalipun gunung goncang di dalam lautan, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Mungkin kita di Kalimantan tidak merasakan seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau lain yang merasakan gempa bumi ataupun bencana alam yang lainnya. Tetapi saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak mengalami hal yang seperti mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, apapun yang terjadi saat ini dengan kita, pemazmur katakan, firman Tuhan katakan, sebab itu kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kenapa? Pemazmur sangat menyadari setiap kemenangan yang dia dapat, pemulihan rohani yang dia alami karena kekuatan dari Tuhan. Karena itu dia menegaskan kepada dirinya dan juga kepada kita saat ini, kita tidak perlu takut. Kata ini, sebab itu kita tidak perlu takut, jangan takut. Sekalipun semuanya berubah, Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun semuanya berubah, sekalipun saat ini kita kehilangan pekerjaan, meskipun saat ini kita mengalami krisis ekonomi, kita tidak perlu takut. Walau semuanya berubah, orang yang selalu percaya dan menantikan pertolongan Tuhan, Allah ada di dalam pribadinya. Allah ada di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Allah ada di dalam semua keadaan kita. Kita tidak akan goncang walau kita jatuh. Kita tidak akan rebah, tidak akan jatuh sampai kita tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena Allah bersama dengan kita. Ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan semesta alam itu menyertai kita, menyertai orang percaya. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kalau pada zaman dulu Allah sudah membentengi orang percaya, sampai hari ini pun kita terus dilindungi oleh Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang menguasai seluruh alam ini, yang menguasai semuanya. Kalau begitu, untuk apa kita takut? Seperti yang pemazmur katakan, tidak perlu takut. Situasi boleh berubah sekarang, keadaan ekonomi kita boleh berubah, keadaan rohani kita boleh tidak stabil, tapi Tuhan tidak menginginkan kita jauh dari Dia. Tuhan tetap menginginkan kita tidak takut, karena Allah yang akan menjadi pelindung, yang akan memberikan kekuatan dan penolong dalam kehidupan orang percaya. Meneladani pemazmur, marilah kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melindungi kita. Ia adalah Allah yang tidak terkalahkan, Allah yang tidak terbatas oleh waktu
yang tidak terbatas oleh situasi, yang tidak terbatas oleh pergumulan kita. Bapak Ibu, ingat firman Tuhan hari ini. Saat kita krisis hari ini, saat kita tidak stabil dalam kehidupan rohani, saat kita tidak stabil dalam kehidupan ekonomi keluarga, pekerjaan kita meninggalkan kita ditinggalkan oleh orang lain, ingat, tidak perlu takut. Ayat yang 9, Pemasmur menegaskan kembali dalam ayatnya yang ke-9. Pergilah dan pandanglah pekerjaan Tuhan. Pergi dan pandang pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang bekerja saat ini, Bapak Ibu. Kalau waktu itu Tuhan bekerja untuk pemazmur, sekarang Tuhan sedang bekerja untuk saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Tuhan bekerja bagi kita. Pergumulan kita saat ini, beban hidup kita saat ini, pergumulan bangsa kita, pergumulan dunia ini, mari Tuhan ingatkan dalam firman Tuhan ini, pergi, pandanglah pekerjaan Tuhan. Lihat, jangan melihat pekerjaan manusia. Jangan pergi untuk melihat pekerjaan manusia yang hanya akan mengecewakan kita. Tapi pergi dan pandang pekerjaan Tuhan atas hidup kita, atas hidup orang lain. Pandang pekerjaan Tuhan kepada dia. Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan dalam pribadi kita, dalam kehidupan orang percaya lainnya, maka kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu melihat dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Melihatnya dengan sungguh-sungguh, bukan melihat berdasarkan mata dunia kita, bukan melihatnya berdasarkan pemikiran dunia kita. Kita katakan tidak mungkin Tuhan, situasi ini sulit. Bagaimana saya bisa menghidupi keluarga orang lain sementara semua orang di dunia, di Indonesia, di tempat ini, di kota ini orang sedang susah. Tuhan hanya mengingatkan kepada kita hari ini, pandang pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakannya. Ingat Bapak Ibu, alam semesta ini milik Dia. Kita milik Dia. Pekerjaan kita milik Dia. Nyawa kita milik Dia. Keluarga kita milik Dia. Kita lihat pekerjaan Tuhan. Jangan lihat pekerjaan manusia. Pekerjaan manusia mengecewakan. Tidak akan ada yang selesai sempurna seperti yang Tuhan selesaikan bagi manusia. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, pandang kepada Tuhan. Pandang apa yang Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan untuk kita. Yang Tuhan sedang kerjakan di tengah keluarga kita. Cara Tuhan bekerja dan menyelesaikannya, itu yang kita lihat. Kenapa? Karena rindu kita tunduk dan hormat pada kuasa Tuhan. Kalau kita melihat berdasarkan pandangan manusia, kita akan melihat kekuatan manusia, kehebatan manusia. Tapi kalau kita melihat menurut pandangan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Tuhan mau kita tunduk dan hormat pada kuasa Tuhan, sehingga kita bisa melihat penyelesaian yang Tuhan buat untuk apa yang kita rindukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, panik, takut itu manusiawi.
Di firman Tuhan hari ini mengingatkan saya, kita semua, jangan takut. Tetapi dalam ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-11 dikatakan, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Janjinya kepada orang yang takut akan Tuhan adalah penyertaan dan perlindungan. Oleh karena itu dikatakan jangan takut dan panik. Kenapa? Tetapi lihat, diam dan ketahui. Diam. Kita melihat pekerjaan Tuhan, tapi kita diam. Artinya menanti Tuhan yang menyelesaikannya. Terkadang kita tidak sabar. Tidak sabar itu yang menjadi masalahnya untuk manusia. Kita tidak sabar Tuhan menyelesaikannya untuk kita. Kita tidak sabar menanti pemerintah menyelesaikan masalah ini. Tapi Tuhan bilang diam dan ketahui. Kita diam menantikan Tuhan menyelesaikannya, maka kita akan mengetahui bahwa benar Tuhan itulah yang akan menolong kita. Sehingga Bapak Ibu, perenungan kita hari ini, situasi boleh menjadi semakin parah dan menakutkan. Bapak Ibu, situasi seperti ini jujur bagi kami di tempat yang swasta seperti ini situasi yang sangat menakutkan. Di firman Tuhan hari ini kembali menguatkan saya secara pribadi. Tuhan itu tidak terbatas dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan. Situasi boleh menjadi semakin parah dan menakutkan untuk kita saat ini. Sepertinya belum ada tanda-tanda kebaikan, pemulihan dari situasi kondisi COVID-19 ini. Anak-anak masih bersekolah dari rumah. Banyak orang yang masih bekerja di rumah. Tapi ingat, kita tidak perlu takut karena ada Allah yang menjadi perlindungan untuk kita. Allah yang akan menyelesaikannya bagi kita. Bagian kita hanya melihat Tuhan mengerjakannya dan diam, tunduk, diam di hadapan Tuhan. Sabar menanti pertolongan Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Sehingga sabar menanti apa yang terbaik yang Tuhan mau menyelesaikannya bagi kita. Penegasan iman pemazmur ini mengajarkan kepada kita, kepada saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pertama, untuk mencari penghiburan di dalam Allah. Ketika segala sesuatunya tampak sangat tidak mungkin dalam pandangan manusia, tetapi di dalam Allah semuanya menjadi mungkin. Ayat yang ke-6 dikatakan, Allah adalah kota benteng, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bapak Ibu, lihat, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mengingatkan kepada kita, cari Allah. Yang kedua, penegasan iman pemazmur ini mengajarkan kepada saya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, untuk kita terus menyebut Allah sebagai penolong bagi kita. Untuk mengingat Allah yang akan menjadi penolong bagi kita. Yang ketiga, penegasan iman pemazmur ini mengajarkan kepada kita semua untuk meyakinkan diri kita bahwa Allah akan menyelesaikannya untuk kita dan yang menguatkan kita. Berkat luar biasa
menanti orang yang terus berharap kepada Tuhan. Nah, pemimpin kita tadi mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 menjadi penutup bagi kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam Mazmur pasal 1 pun mengatakan, orang yang dekat dengan Tuhan pun sama seperti ditulis dalam Yeremia 17. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau saat ini kita belum merasakan pemulihan Tuhan secara jasmani, kebutuhan jasmani kita masih belum stabil, tapi secara rohani kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti dipuaskan oleh Tuhan. Kita akan sama seperti pohon tadi yang ditanam di tepi aliran air. Meskipun dalam masa krisis, dia tetap menghasilkan berkat Tuhan untuk orang lain. Secara jasmani kebutuhan, dia tidak bisa mencukupkan orang dengan kebutuhan. Tetapi dengan kekuatan iman yang dia miliki, dia mampu menguatkan orang. Dengan kekuatan imannya, karena dia tahu Tuhan menolong dia, dia merasa Tuhan sudah mencukupkan dia. Dia akan terus hijau. Meskipun saat ini kita dalam masa krisis, masa sulit, dia tetap akan menjadi berkat. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, akan terus menjadi berkat untuk orang lain. Mungkin kita tidak bisa, tadi saya katakan, memenuhi kebutuhan orang lain, tapi dengan iman kita bisa mendoakan orang lain, tidak bisa mendukung orang lain dengan kata-kata rohani kita. Kita bisa menguatkan orang lain karena Tuhan sudah menguatkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bila firman Tuhan siang hari ini menguatkan saya, menguatkan Bapak Ibu di tengah kondisi situasi yang sulit seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali menguatkan kami. Kami yang tidak kuat, kami yang lemah hari ini Tuhan. Bila ketika kami mendengar Tuhan berbicara, kami dikuatkan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami sudah merasa jauh dari Tuhan, ketika kami merasa kami menghindar daripada Tuhan untuk mendengar Tuhan berbicara, menghindar dari persekutuan rohani bersama dengan teman-teman rohani kami. Ampuni kami Tuhan, tolong kuatkan kami dan teguhkan iman kami. Berkati Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendengar bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita pada siang hari ini. Biarlah terus mengingatkan kita untuk kita berharap, bersandar kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan untuk setiap persoalan hidup yang kita hadapi saat ini.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh mengambil sikap berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan. Pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 410, bait yang pertama dan yang kedua, Tenanglah Kini Hatiku. Kita mengakhiri kebaktian minggu kita Minggu 12 Juli 2020. Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam situasi yang kelam ini, kita tetap memuliakan nama Tuhan dan membawa setiap orang melihat Tuhan di dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun pernikahan pada minggu ini, baik keluarga Dini Karnata, keluarga Stefanus, keluarga Edward Bove, dan mereka yang berulang tahun, saudara kekasih Setli, semuanya dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.